Anak-anak kelas 4, 5, dan 6, kita akan masuk ke operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya ada trik-trik mengerjakan soal-soal angka desimal supaya menjadi pecahan campuran sederhana tanpa kalian menghitung berlarut-larut. Mari kita lihat satu persatu. Yuk. Untuk 1,1 ini, cara mengubah ke pecahan campurannya cukup sederhana dan mudah. Kita tulis yang ini adalah angka asli yang sebelum koma, ya. Kita tulis 1 tambah, dipisahkan tanda tambah. Terus yang ini adalah angka sepersepuluhan, berarti menjadi 1/10. Maka ini menjadi 1/10. Mudah ya. Kemudian 1,2. 1,2 ini adalah angka aslinya adalah 1, kita tulis di sini, kita pisahkan tanda tambah. Kemudian angka sepersepuluhannya adalah 2/10. Kemudian kita bisa sederhanakan yang ini 2/10, yaitu dengan dibagi menjadi masing-masing 2, dan ini juga 2. Kita tulis 1 yang tadi di sini, kita tulis lagi. Kemudian ini kita bagi 2 bagi 2 1. Kemudian 10 bagi 2 5. Menjadi pecahan campurannya adalah 1/5. Cukup mudah ya. Kemudian untuk 2,25, yuk kita tulis bilangan aslinya dulu. 2, pisahkan tanda tambah, 25 per berapa kali ini? Kalau di belakang koma itu ada 2 angka adalah per 100. Kalau di belakang koma cuma ada 1 berarti per 10. Jelas ya? Kemudian kita hitung lagi. 2-nya kita pindahin. 2 yang ini kita pindahin ke sini. Ini kita bagi dengan 25 langsung saja ya. 25 bagi 25 1. Kemudian 100 bagi 25 4. Menjadi 1/4. Jadi 2,25 itu setara dengan 1/4. Biar kamu cepat ya. Terus 1,2 setara dengan 1/5. Jelas ya? 1,1 setara dengan 1/10. Jelas ya? Kemudian 3,75 itu caranya adalah sama seperti di atas. Angka asli 3, ini angka asli, ini angka asli ya. Kemudian kita pisahkan tanda tambah. 75 ini kalau di belakang koma ada 2 angka berarti 75/100. Kemudian angka 3-nya kita tulis kembali. 75-nya kita bagi, 100-nya juga kita bagi. Kita bagi berapa? Langsung aja bagi 25, ini juga bagi 25. Berapa ini? Dapatnya 3. Kemudian 100 bagi 25 dapatnya 4. Berarti 3/4 setara dengan 3,75. Mudah kan? Dan yang terakhir adalah 1,275. Caranya sama, kita kesini aja. Kita tulis dulu angkanya adalah 1 tambah, kita pisahkan tanda tambah, 275. Kalau 3 angka di belakang koma ini jadinya berapa? 1000. Pinter. Oke. Kemudian kita turunin lagi. 1 tambah 275 kita bagi. Kita bagi dengan bagi 5. Ada yang tahu 275 bagi 5 berapa? Iya, pinter. 55. Terus 1000 bagi 5? Iya, pinter lagi. 200. Kemudian 1 kita turunin lagi, kita pisahin. Ini masih bisa kita bagi lagi ya. Bagi 5 bagi 5. 55 bagi 5? Iya. Pinter, 11. 200 bagi 5 dapatnya iya 40. Nah, jadi ini adalah bentuk 1/11/40 itu setara dengan 1,275.
Jadi kalau ditanya seperti ini, kalian bisa menghitungnya ya, dengan angka yang dipisahkan, angka asli, angka asli, angka asli, angka asli, angka asli, dan angka yang di belakang koma tergantung. Kalau di belakang komanya cuma 1 berarti per 10. Kalau di belakang komanya 2 angka per 100. Kalau di belakang komanya ada 3 berarti per 1000. Kalau di belakang koma ada 4 berarti per 10.000. Mudah sekali, itu trik-triknya ya. Nah, contoh yang pertama baru kita bisa masuk setelah pembahasan awal tadi, yakni A 1/4/5 kurang 0,25 tambah 3/4. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan kita harus hitung dari kiri, tengah, dan paling kanan. Ini seperti perhitungan bilangan cacah yang kemarin ya. Oke, kita mulai. Kita pisahkan dulu angka 1 ini, angka asli 1 dengan tanda tambah. Kemudian 4/5 kita tulis, 4/5 ini ya. Kemudian kita kurang 0,25 berapa tadi bilangan spesialnya? 1/4 tambah 3/4. Bisa ya? Kita ubah dulu ke pecahan biasa gini. Bapak pakai cara yang seperti ini. Ada cara yang kedua, tapi itu boleh kamu lakukan kalau angkanya benar ya, hasilnya pun benar. Lanjut, 1 tambah 5/4/4. Ini kan penyebutnya beda. Coba pakai KPK, berapa yang terdekat? 4 kali 4 16 bisa, 5 nggak bisa ke 16. Jadi kita pakai penyebut 20. Pinter ya. 20. Sekarang kita hitung. Cara ngitungnya kalian pasti bisa semua. 20 bagi 5 4. 4 kali 4 16. 20 bagi 4 5. 5 kali 1 5. Kemudian 20 bagi 4 5. 5 kali 3 15. Sudah sama semua penyebutnya. Kita hitung yang pembilangnya sekarang. Kita turunkan. Buka kurung. 16 kurang 5 berapa? 16 kurang 5 adalah 11/20 tambah 15/20. Lalu 11 tambah 15 dapatnya adalah 26/20. Ini bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan, 1 kita tulis dulu, bagi 2 dapatnya 13/10. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi. 1 kita tulis, kemudian 13/10 kita apain? Karena ini nggak bisa dibagi lagi, berarti kita sederhanakan ke pecahan
campuran. Kita tulis dulu. Kalau pecahan campuran kemarin yang kita tulis apanya dulu? Penyebutnya 10 sama kan ya. Supaya di sini titik-titik itu tidak melebihi dari 13, berarti 10 kali 1. 1 kali 10, 10. Kurang 3, berarti kita taruh di sini. 1, 3/10. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan angka bilangan asli sama asli ini. Hasilnya berapa? 2. 1 tambah 1, 2. 3/10. Itu kita tulis seperti ini, atau kita juga bisa menulisnya begini. 2,3/10 berapa? 0,3 kan? Berarti 2,3. Kalau menghitung pakai desimal, hasilnya harus sama seperti ini. Mudah kan? Kalian pasti bisa. Contoh yang kedua, yakni 2,75 tambah buka kurung 1/2 kurang 25% tutup kurung. Cara menghitungnya perhatikan berikut ini. Sama dengan ini, kita tulis dulu 2 bilangan asli, kita pisahkan dengan tanda tambah 75, berarti setara dengan 0,75. Berapa tadi di pecahan spesial? 3/4. Oke, jelas ya. Nah, kita tambahkan lagi. Terus yang kita hitung yang dalam kurung dulu. Ingat, kalau dalam kurung seperti ini, kita harus hitung terlebih dahulu. Tidak boleh kita hitung dari kiri, tengah, kanan, meskipun ada tambah sama kurang. Kurung dulu hitung. 1 kita pisahkan, tanda tambah, setengah, ya, kita kurang. 25% ini setara berapa? Desimalnya 0,25, berarti setara 1/4. Mudah ya? Oke, berarti ini kamu udah paham. Kita tulis lagi 2 tambah 3/4 tambah 1. Nah, 1/2 sama 1/4. Kira-kira ini 2 dan 4 bisa ke penyebut berapa? Karena beda ini. 8 kan? Bapak kasih tahu trik yang gampang. Kita tulis dulu 1/4. Tulis dulu 1/4. 2 bisa nggak ke 4? Bisa dong, 2 kali 2 kan 4 kan? Nah, kita taruh di sini. Ya kan? Kemudian kalau 2 kali 2 4, berarti 1 kali 2 2. Paham kan? Nah, kemudian kita tulis lagi 2 3/4 tambah 1 tambah 2/4 kurang 1/4. Jadinya adalah 2 kurang 1, 1/4. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita bisa masuk ke perhitungan. Bilangan asli sama bilangan asli, kita apain? Yang ini sama yang ini kita tambah. 2 tambah 1, 3. Tambah, ini kan 4 nih. Ini juga udah 4. Berarti kita apain? Kita hitung pembilangnya saja. Ya, 3 tambah 1 berapa? 4. Kemudian 4 tetap ya kan? Nah, lebih gampang lagi nih. 3 tambah 4 bagi 4. Bisa nih dibagi. Kalau selama ini bisa dibagi, langsung aja. 4 bagi 4, 1. Maka hasilnya adalah 3 tambah 1, 4. Ini hasilnya adalah 4. Jelas ya? Bisa ngitung pakai angka desimal, bisa juga persen, tapi hasilnya harus sama 4. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. 2 contoh dengan cara yang paling mudah, trik yang paling gampang. Semoga kalian lebih paham lagi perhitungannya. Dan kalau masih bingung, ulangi lagi video Bapak selalu supaya kalian tambah paham. Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.